Selamat pagi, perkenalkan nama saya Patricia Monika. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Novi Asrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan makna, komponen makna, serta relasi makna. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang medan makna. Yang dimaksud dengan medan makna atau semantik domain atau semantik field atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Contohnya nama-nama warna, perabot rumah tangga, kekerabatan, yang masing-masing merupakan satu medan makna menurut Cahyer 2009. Kata-kata atau lexem-lexem yang diklarifikasikan dalam satu medan makna berdasarkan atas hubungan simatisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu golongan kolokasi dan golongan set. Pada medan kolokasi, menunjukkan pada hubungan simatik yang terdapat di antara kata-kata atau lexem-lexem atau unsur-unsur leksikalnya. Contohnya kata-kata layar, perahu, nelayan, badai ombak, tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, yaitu satu tempat atau lingkungan yang berkenaan dengan lingkungan kelautan. Yang kedua, golongan set menunjukkan pada hubungan yang paradigmatik karena kata-kata atau lexem-lexem yang berada dalam satu kelompok bisa saling disubstitusikan. Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya mempunyai kelas kata yang sama dan merupakan satu kesatuan. Contohnya kata bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa merupakan satu set perkembangan anak. Yang kedua, komponen makna. Pada analisis komponen makna dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kedua, berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatika, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga, bermanfaat untuk meramal makna gramatikal, dapat juga dilihat pada proses reduplikasi dan proses komposisi. Yang ketiga, relasi makna. Relasi makna berkenaan dengan adanya hubungan antara satu kata dengan kata lain yang terdapat dalam sebuah bahasa. Dalam konsep ini, relasi makna dalam bahasa Indonesia meliputi sinonim, antonim, himponim, homonim, polisemi, ambiguitas, dan redundansi. Beberapa relasi makna menurut Cahyer 2009. Yang pertama, yang A, sinonim dan antonim. Bahasa Indonesia memiliki kelompok kata yang memiliki makna hampir sama dan memiliki kelompok kata yang dianggap memiliki makna yang berlawanan. Kelompok kata yang memiliki makna hampir sama tersebut sering disebut dengan istilah sinonim. Sedangkan kelompok kata yang memiliki makna berlawanan dikenal dengan istilah antonim. Sinonim pada dasarnya adalah kata-kata yang memiliki makna hampir sama yang penggunaannya tidak dapat dipertukarkan. Contohnya seperti Bapak guru tidak dapat hadir hari ini. Ayah guru tidak dapat hadir hari ini. Kata bapak dan kata ayah adalah satu contoh kata-kata yang bersinonim. Yaitu kalimat yang pertama adalah kalimat yang berterima, sedangkan kalimat yang kedua bukanlah kalimat yang berterima karena maknanya dianggap tidak tepat. Contoh yang lebih lengkap lagi bisa kita lihat pada halaman 205 sampai 206 tentang contoh bersinonim. Sedangkan antonim pada dasarnya adalah kelompok kata yang dianggap memiliki makna yang berlawanan. Contoh kata hitam dan kata putih sering dianggap dua kata yang berantonim. Demikian pula kata kaya dan kata miskin juga dianggap kata-kata yang berantonim. Kata-kata yang berantonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Namun demikian, derajat keberlawanan ini pun sangat beragam sesuai dengan kata-kata yang berantonim itu sendiri. Tidak semua kata-kata berantonim memiliki makna berlawanan yang mutlak. Misalnya kata muka dan kata belakang memiliki derajat keberlawanan yang lebih nyata dibanding dengan kata hitam dan putih, gelap dan terang, asin dan manis yang dapat dipersepsi secara berbeda sesuai dengan tingkat persepsi seseorang. Berdasarkan jenis oposisinya, antonim ini dibedakan menjadi oposisi mutlak, misalnya gerak diam, oposisi kutub, misalnya kaya miskin, oposisi
hubungan misalnya penjual-pembeli, oposisi hierarkial misalnya kilo, ton, kuintal, dan oposisi majemuk yaitu oposisi satu kata terhadap banyak kata misalnya berdiri yang beroposisi terhadap duduk, tidur, tiarap, terlentang, dan berbaring. Berdasarkan jenis oposisi ini, antonim hanya bisa terbentuk jika kata-kata tersebut bias dilawankan berdasarkan jenis-jenis oposisi tersebut. Yang ke B, homograf, homofon, dan homonim. Dimensi kedua dalam pemilihan kata dari aspek ketetapan adalah homofon, homograf, dan homonim. Dalam bahasa Indonesia, ketiga jenis makna kata ini harus menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih kata. Beberapa contoh dari kata-kata berhomograf adalah kata apel dan kata apel. Kata apel berarti buah, sedangkan kata apel adalah upacara. Berbeda dengan homograf, homofon adalah kebalikannya. Homofon adalah kata-kata yang memiliki pelafalan yang sama tetapi berbeda dengan cara penulisannya. Contoh yang lengkap dapat kalian lihat pada halaman 207 sampai 208. Setingkat lebih tinggi dari homofon dan homograf yang memiliki perbedaan baik cara membaca ataupun cara menulis dalam bahasa Indonesia dikenal pula kata-kata yang berhomonim. Homonim adalah kelompok kata yang sama baik dalam penulisan maupun pelafalannya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Kata buku misalnya memiliki dua makna, yaitu kitab dan bagian antara dua ruas. Demikian pula kata bisa, tampang, dan karang merupakan contoh kata-kata yang berhomonim. Yang ke C, hiponim dan hipernim. Hiponim dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang merupakan bagian dari makna kata ungkapan lain. Secara sederhana, hiponim adalah kata bawahan. Sedangkan hipernim adalah kata atau ungkapan yang menaungi beberapa kalimat di bawahnya. Misalnya anggur, apel, mangga, rambutan adalah kata-kata yang berkategori hiponim, sedangkan hipernimnya adalah buah. Yang ke D, polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya kata kepala yang memiliki arti bagian tubuh, bagian depan, pemimpin, dan bagian sesuatu berbentuk bulat seperti kepala. Bentuk-bentuk lain dari polisemi misalnya kaki yang berbias, berbentuk kaki meja, kaki gunung, kaki ayam, dan sebagainya. Polisemi berbeda dengan homonim. Homonim sebenarnya adalah dua kata yang berbeda dan tentu saja artinya berbeda pula. Polisemi adalah satu kata yang memiliki banyak arti. Yang ke E, ambiguitas dan redundansi. Ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda sebagai akibat proses gramatikal terhadap kata tersebut. Misalnya kata buku sejarah baru bermakna ambigu, buku yang isinya sejarah baru atau buku sejarah yang masih baru. Ambiguitas ini banyak terjadi dalam bahasa lisan dibanding dalam bahasa tulisan. Sedangkan redundansi adalah pemakaian unsur segmental yang berlebih-lebihan. Hal ini biasanya terjadi dalam konsep kalimat, namun dalam konsep semiotik sebenarnya tidak pernah ada redundansi, sebab semiotik memegang prinsip bahwa berbeda kata berbeda makna. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.